Anda masih di Economic dan kita masih melanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana nih dengan tensi geopolitik dengan pasokan energi kita. Dan saya mungkin ke Pak Komaydi terlebih dahulu, Pak Komaydi, dengan kondisi saat ini, Pak Komaydi, tadi dikatakan bahwa ada tekanan-tekanan dengan harga minyak dunia yang sekarang ini memang mencapai lebih dari 100 US dollar per barel. Namun sebelum Pak Komedi menjawab, saya coba akan bahas dulu, ini ada satu yang bikin kita seharusnya harus lebih waspada lagi ke depannya. Di mana militer Iran memperingatkan harga minyak dunia bisa menembus 200 dolar per barel di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah dan terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz. Iran menyatakan dunia harus bersiap menghadapi lonjakan harga minyak setelah pasukannya menyerang sejumlah kapal dagang di Teluk yang saat ini terblokade. You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. Pak Komedi, Iran sudah mengancam bahwa bisa jadi minyak kita menembus 200 dolar per barel. Dengan kondisi saat ini, dengan 100, apakah diproyeksikan ini akan terus meningkat sampai akhirnya yang kita khawatirkan sama-sama menembus angka 200 itu bisa terjadi, Pak Komedi? Iya, saya kira para pihak sebetulnya tidak menginginkan harga sampai di kisaran 200 ya, Mas. Jadi seperti disampaikan Mas Fajid tadi, ketika harga minyak itu terlalu tinggi juga cost production-nya juga terlalu tinggi, sehingga ekonomi dunia saya kira juga akan collapse semua. Iran juga kepentingan bahwa ekonomi mereka juga baik-baik saja. Itu dari atensi dunia ya. Nah sementara kalau dari profil minyak mentah global yang diperdagangkan, porsi dari kawasan Timur Tengah kan kira-kira 25 ya, 25% sampai 10%. Artinya masih ada sekitar 70% yang ada di luar wilayah Timur Tengah atau jalur dari Selat Hormuz itu sendiri. Dan untuk saat ini Mas Ruli, spare capacity dari cadangan minyak global itu ada di kisaran 20 sampai 30 juta barel per hari. Artinya secara produksi atau secara stok itu sebenarnya nggak ada masalah. Yang problem adalah di jalur distribusi. Nah, ketika jalur distribusi ini teratasi, harusnya sih akan normal kembali. Dan kalau dibandingkan 2022, Mas Ruli, konflik Ukraina, ini lonjakan harganya nggak terlalu tinggi. Pada saat itu di kisaran 130, 140 untuk hariannya. Tapi yang sekarang ini kalau Mas Ruli cermati, saya kira yang tertinggi kalau nggak salah di kisaran 116, 118 ya. Hari lalu, ya. Di atas itu. Artinya memang kita pernah mengalami kondisi di mana jauh lebih tinggi volatilitasnya, kalau yang sekarang relatif lebih stabil. Artinya tidak perlu ada yang dikhawatirkan terlalu berlebihan, karena kepanikan itu sendiri sebetulnya yang akan menyebabkan terjadinya panik buying yang kemudian menyebabkan harga itu tidak terkontrol begitu. Karena baik fundamentalnya sebetulnya nggak ada masalah. Karena kapasitas global besar kok Mas, ada hampir 30 juta barel per hari gitu ya. Itu cukup besar. Dan nggak perlu khawatir, ini hanya masalah distribusi. Tapi kalau Iran menyampaikan demikian, ini kan bagian dari cyber, bagian dari perang, saya kira itu sah-sah saja begitu. Karena itu untuk mengirimkan pesan kepada Israel, kepada Amerika Serikat bahwa Iran bisa berbuat lebih untuk katakanlah kalau nggak ada kompromi ya kita akan mati bareng-bareng, kan kira-kira pesannya seperti itu. Tapi itu kan dari perang sebetulnya Mas. Tapi kalau lihat komposisi globalnya, minyaknya sebetulnya secara stok relatif aman, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Baik, kita masih bisa mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki ketahanan energi ya, Pak Komedi? Iya, kalau tadi kan komposisinya yang dari wilayah Timur Tengah kita hanya 20% maksimal. Kalau minyak kan dari Arab Saudi itu 18,13%, yang BBM-nya dari 5 negara itu kira-kira porsinya sekitar 13-14%, 80% lebih kita dari wilayah lain, dan kalau BBM Mas, 75% itu kita dari 2 negara yaitu Singapura dan Malaysia. Artinya sudah sama-sama di kawasan Asia Tenggara begitu. Nah, ini bukan untuk kemudian overconfidence, tetapi dari peta yang ada semestinya resikonya relatif bisa kita kelola. Dan kalau minyak itu sebagian besar kita dari Nigeria sama
dari beberapa negara di Afrika. Afrika, Mas. Jadi intinya kalau yang 18,13% itu kita bisa kompensasi untuk sementara dengan menambah volume dari wilayah Afrika, masalahnya sebetulnya relatif teratasi. Tentu Oke. ada kesepakatan bisnis yang harus dilakukan oleh para pihak, termasuk kontrak-kontrak baru, Ya. karena ini kondisi krisis. Tapi saya yakin pemerintah, Pertamina maupun pelaku usaha yang lain sudah memiliki beberapa skenario ketika nanti kondisinya katakanlah semakin tidak terkendali, mereka pasti sudah punya plan A, plan B, Oke. maupun plan C. Begitu. Baik. Nah, kita akan bahas kira-kira menurut pandangan dari Pak Komedi, plan A, plan B, plan C akan seperti apa. Namun sebelumnya kita akan ke Mas Fit terlebih dahulu. Mas Fit, tadi dikatakan kan dengan harga minyak $100 per barel saat ini kan sudah jauh dari proyeksi di APBN yang Ya, 70. hanya 70 saja gitu. Bahkan kemarin juga Pak Purba sempat mengatakan kalau kita ambil rata-ratanya gitu, itu mungkin di angka $92 Ya, per barel. Tapi tetap jauh dari proyeksi di $70 per barel. Dengan kondisi saat itu, seberapa dalam itu makin makin membuat jurang APBN kita tuh juga lebar gitu. Cukup besar karena jarak antara 70 sama 90 kan jauh ya. Oke. Nah, ada satu exercise yang kita lakukan. Jika 100 barrel itu bertahan 3 bulan, terus kemudian 2 bulan itu 90 dan 2 bulan itu 80, sisanya itu 70, maka kemungkinan besar defisitnya bisa sampai 3%. Oke. Kemungkinan besar seperti itu. Oke. Jadi memang urgent banget untuk melakukan realokasi anggaran. Ya, karena kita nggak tahu nih seberapa lama, seberapa parah ya yang terjadi di Timur Tengah. Walaupun tadi Pak Komedi mengatakan bahwa sebenarnya dari stok kita aman, tapi kan pertanyaannya adalah dari sisi harganya. Ya. Karena ketika 25% itu berasal dari daerah Timur Tengah, maka ketika ada konflik di sana akibatnya adalah harga energi akan mengalami peningkatan. Dan itu artinya walaupun kita tidak mengambil dari sana, secara internasional harga akan naik dan itu akan punya efek terhadap pengeluaran kita. Gitu. Oke. Kalau tadi kan dikatakan proyeksi 5 bulan ke depan ya, Pak Fit ya gitu ya, dengan kondisi situasi ini masih belum bisa terkendali gitu ya. Dengan adanya kondisi tersebut gitu, berapa besar yang APBN kita bisa tertekan? Adakah hitungan-hitungan triliunnya kira-kira? Ada, tapi besok kita akan melakukan. Belum dirilis. Jangan dulu. Jadi biar teman-teman. Cukup mengkhawatirkan nggak kira-kira dalam membuat jurang dari kita tunggu besok. defisit Tapi APBN kita? sebetulnya simply cukup kita mengatakan gini, dengan asumsi $70 per barel, terus kemudian sekarang sudah jauh di atas itu, jika pemerintah tidak melakukan respons dalam bentuk realokasi, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius. Jadi memang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan respons yang tepat. Nah, kalau saya menyarankan kira-kira seperti ini. Satu, realokasikan anggaran dari yang sesuatu yang kurang produktif menjadi yang produktif. Oke. Kalau kita lihat selama ini spending untuk biaya modal itu mengalami penurunan. Jadi share-nya dari total belanja pemerintah sekitar kurang dari 10%. Jadi udah mengalami penurunan. Nah, satu hal yang menjadi perhatian banyak ekonom adalah MBG. MBG itu 335 triliun. Oke. Pertanyaannya apakah ini akan punya efek terhadap pertumbuhan ekonomi? Menurut saya sepertinya tidak. Kenapa? Logik sederhana kira-kira kayak gini. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu data Susenas, hanya 15% dari masyarakat yang menyatakan mereka khawatir tidak memiliki makanan yang cukup. Jadi ada kerawanan khawatir terkait dengan ketersediaan makanan itu. Jadi kalau mau dilakukan MBG, maka sebaiknya fokus ke yang 15% ini. Oke. Jika kita fokus ke 15% ini, maka fiscal space itu akan membaik karena akan ada relokasi yang cukup besar. Mungkin pertanyaannya adalah Willing or not? Willing or not? Oke. Saya berusaha untuk mengatakan gini,
siapapun presiden yang terpilih, kita harus membiasakan janji kampanye itu harus dilaksanakan. Ya. Dan ini adalah janji kampanye pada saat presiden terpilih pada saat kampanye. Nah, kalau kita menyediakan MBG dalam let's say targeted, ya fokus ke 15% ini, itu berarti pemerintah juga tetap menjalankan janji kampanye. Baik, Gitu. kita akan bahas kira-kira relokasi anggarannya akan seperti apa nih kira-kira, akan ke sektor mana gitu. Tapi saya ke Pak Ayu terlebih dahulu. Ya. Pak Ayu dengan kondisi minyak sudah 100 sekarang, Ya. dan dikhawatirkan akan kembali naik dengan adanya statement keras dari pemerintah Iran, akan Ya. menembak kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel di sana gitu, akan membuat distribusi BBM dunia itu semuanya terganggu gitu ya. Kalau dari sektor industri, mana sektor-sektor yang kiranya paling terdampak dengan kondisi tingginya harga Begini Mas Ruli, sebenarnya berbicara masalah energi, energi? ini kan bukan cuma jadi sekedar bisnis mana, tapi dia menjadi tulang punggung bisnis yang lain. Oke. Bahkan yang secara tidak langsung kemudian membutuhkan energi secara signifikan misalnya, tapi mereka untuk transportasi juga butuh, untuk logistiknya pun misalnya juga butuh energi, butuh BBM dan lain-lain. Artinya Ada harga lagi. kalau ditanya apa yang terdampak, ya hampir semua sektor. Karena kira-kira begitu Mas Ruli. Saya akan menyikapi dari dua sudut pandang aja, real sektor maupun di fiskalnya. Tadi saya menyimak paparan dari Pak Fit maupun dari Pak Komedi ya tentang bagaimana kondisi energinya, bagaimana kondisi globalnya. Tapi kemudian tadi Pak Fit menarik tentang bagaimana kondisi fiskal. Begini Mas Ruli, kalau hitung-hitungan Apindo, bahwa ruang fiskal ini sangat sempit dengan asumsi sementara 2,68%. Kalau dimaksimalin sampai dengan 3%, kira-kira itu maksimal utang kita ini PDB kira-kira di angka 1,5 triliun US dollar. Atau equal dengan 25 ribu triliun. Artinya kemudian kalau 3% hanya setara dengan 750 triliun. Sekarang udah kepake per sekarang ya, angkanya baru 680. Artinya hanya ada sekitar 70 triliun lagi untuk nambah utangnya lagi. Kira-kira kan begitu. Nah, sehingga kemudian artinya kalau nambahnya hanya 70 triliun, itu sebenarnya tidak usah mengubah undang-undang. Karena kita masih tidak ada APBNP nggak mesti dibikin. Dan juga konteks APBNP iya secara mekanisme. Tapi undang-undangnya kan nggak dirubah. Yang berat itu kan harus mengubah undang-undang untuk bisa utang di atas 3%. Itu aja sebenarnya. Tapi mekanisme perubahan harus dilakukan. Tapi poinnya adalah angka 70 triliun itu di atas kertas ya. Per sekarang itu nggak akan cukup. Realitasnya begitu. Karena asumsi-asumsi makro yang mendasari di awal hitungan APBN 2026 itu sudah banyak yang meleset. Ini kita baru berbicara masalah energi, belum berbicara masalah dolar. Dolar itu ini sebagai gambaran aja. Dolar dengan nilai tukar rupiah itu hanya dipatok 16.500. Dan kita tahu sekarang udah 16.900, menjelang 17.000 yang potensial akan terus eskalatif. Variabel-variabel itu yang membuat kemudian bagaimana hitungan APBN kita akan potensi terus tereskalasi. Nah, hanya bantalan 70 triliun itu relatif kurang. Sehingga betul perlu realokasi maupun butuh efisiensi. Cuman itu aja dan atau nambah utang. Cuman 3 rumus mendasar itu untuk mengelola APBN secara prinsip dan secara substansi. Nah, terakhir bagaimana real sektor menyikapi ini? Begini Mas Ruli, bahwa dunia usaha ini tidak punya pilihan lain selain kita tetap harus punya optimisme. Karena kalau nggak optimisme kita pasti wait and see. Pasti. Dan itu yang coba disampaikan pemerintah bahwa kita harus optimis terus gitu kan. Itu pilihan terbaik dalam kondisi yang buruk yang ada. Kira-kira begitu, realitasnya begitu. Yang kita sedikit sayangkan adalah ini kan sedang momentum lebaran sebenarnya. Yang secara annually, secara tahunan, secara cyclical kita itu sebenarnya seharusnya naik nih. Tapi kalau kita jalan-jalan ke mall ya, itu kan saya kemarin ngobrol dengan teman saya yang dagang baju, dagang barang di mall itu, kebetulan kok kurang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Artinya daya beli kita memang mengalami tekanan. Padahal secara statistik Mas Ruli, setiap momen lebaran ini ada uang berputar tambahan, itu kira-kira di angka 100 sampai 150 triliun dari THR aja. THR kita hitung dari THR swasta maupun THR PNS. PNS pusat maupun daerah itu kira-kira tambahan 100 sampai 150 triliun. Which is itu sangat signifikan. Tapi mungkin karena kondisi ekonomi yang ada, inflasi yang ada, itu kemudian daya belinya belum sebagus tahun-tahun lalu. Tapi kita masih punya waktu 1-2 minggu ini semoga terus membaik Mas Ruli. Ya, harapan kita sama-sama seperti itu gitu ya. Ini kita berbicara bahwa pemerintah memiliki cara relokasi anggaran yang tepat gitu ya dengan mengambil porsi-porsi dari program-program yang lain kalau itu dijalankan. Tapi kalau misalnya itu tidak dijalankan dengan kondisi seperti ini, kita berbicara terkait dengan subsidi dari pemerintah gitu. Saya ke Mas Komedi. Mas Komedi, dengan kondisi saat ini Mas Komedi, apakah subsidi ini masih menjadi sesuatu yang cukup valid dilakukan ataukah pemerintah juga seharusnya sudah memikirkan kita naikin sedikit deh harga BBM gitu dengan kondisi ini supaya tidak terlalu membebani fiskal kita gitu, dan apabila memang tidak ada atau tidak ingin ada relokasi anggaran misalnya, gimana Pak Komedi? Iya,
mencermati yang disampaikan oleh Mas Fik dan Mas Sajid tadi, ini Mas, kenaikan harga minyak $1 per barel itu impact-nya kira-kira akan nambah defisit APBN 2026 itu sekitar 6,8 triliun. Karena pendapatan migasnya cuma tambah 3,5 triliun, sementara belanja negara itu kisarannya 10,3 sampai 10,5 triliun. Artinya ada defisit sekitar 6,8 triliun per kenaikan $1. Nah, kalau kita asumsikan katakanlah harganya nanti average sampai dengan 1 tahun anggaran di 90 misalnya, berarti kan ada selisih 20 kali hampir 7 triliun berarti 140 triliun di situ begitu. Nah, pilihannya apakah kemudian subsidinya akan dikurangi atau ada realokasi? Kalau lihat profil ekonomi kita, struktur ekonomi kita akan lebih produktif kalau dilakukan realokasi, Mas. Jadi dari sisi pengeluaran ekonomi kita itu sekitar 54 sampai 55% itu drivernya dari konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga ini sangat elastis atau sangat sensitif terhadap perubahan harga atau nah kalau dari sisi produksi atau sektoral itu juga pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor-sektor ekonomi yang menghendaki atau akan berproduksi lebih baik lagi ketika harga energinya itu terjangkau begitu Mas. Nah, jangan sampai pemerintah salah formulasi, di satu sisi ingin menghemat anggaran, tapi di sisi lain nanti mengorbankan kemudian economic growth-nya turun. Kalau economic growth-nya turun, baliknya ke APBN, Mas. Karena 85% penerimaan APBN itu dari pajak. Jadi kalau pertumbuhan ekonominya katakanlah turun, nanti jangan-jangan penerimaan yang hilang itu jauh lebih besar dibandingkan sekedar menghemat dari belanja subsidi tadi begitu, Mas. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa melakukan formulasi terus kemudian memberikan kebijaksanaan yang memang lebih pas dan diperlukan begitu. Baik, menarik sekali. Tadi kalau kita ngomongin masalah relokasi anggaran ini cukup menarik, tapi kita akan tahan dulu pembahasan terkait relokasi ini. Ada juga satu isu yang juga cukup menarik di mana terkait dengan diversifikasi, di mana kita bisa mendapatkan minyak gitu untuk menutupi gap-gap yang terjadi ini di tengah kondisi Selat Hormuz yang demikian rupa gitu. Namun apakah itu cukup mampu untuk menjadi bantalan-bantalan mengingat ketika ada diversifikasi pasti ada ongkos lagi yang akan bertambah di sana. Kita akan bahas lagi sesaat lagi, tetap di Ekonomi.